Saudara yang terkasih, salam kenal, nama saya Tohom Tupal Marison Pardede, pendeta di GKI Kebayoran Baru, alumni SD Jakarta. Dan saya bisa berada di sini atas undangan kakak rohani istri saya, Bu Setiawati, karena dulu Kak Setiawati adalah mentor istri saya di GKI Seroja. Jadi terima kasih atas undangan Majelis Jemaat juga. Salam kenal, salam dari Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru dan Jemaat GKI Kebayoran Baru untuk Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Surya Utama di sini. Iya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini menarik dan ini sangat menarik karena memang dunia selalu mengarahkan kita bukan pada Allah. Lebih sering dalam istilah saya kepada berkat Allah, bukan pada Allahnya, pada berkatnya. Pada pertolongan Allah, pada pertolongannya, bukan pada Allahnya. Pada perlindungan Allah, pada perlindungan, bukan pada Allahnya. Memang sepertinya hal itu biasa-biasa saja, tetapi ini penting saudara. Walaupun dalam hidup sehari-hari kita bisa merasakan umpamanya suami atau orang tua, suami memberikan sesuatu pada istri, terima kasih Pak atas pemberiannya, cuma fokus pada pemberiannya. Tapi yang beri aja nggak dipeluk, nggak dicium, nggak di-say thank you gitu ya kan, makasih ya Pak gitu ya. Kalau anak-anak langsung naik ke kamarnya, bahwa si papa itu butuh disambut, saudara. Atau sebaliknya juga seorang anak. Seringkali kita tuh mengarahkan bukan pada orangnya. Dan inilah yang menjadi pergelutan umat Tuhan sekarang ini ketika badai hidup datang dengan beruntun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak 27 Juni sampai 27 Juli, betapa mirisnya seorang Tohom mendengarkan bagaimana beberapa jemaat, beberapa orang, ya katakanlah warga Jakarta atau warga Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan pengurangan tenaga kerja. Wow, dengar gitu aja sudah pedih, sedih gitu ya. Padahal pandemi belum lama dan itu telah merusak banyak hal, telah mengambil banyak hal ya, dari yang kerja tidak kerja sekarang pengurangan. Dan itu juga mengganggu kebutuhan kehidupan manusia. Terutama kenapa saya katakan penekanannya Juni-Juli, karena saat-saat itulah kurikulum di Indonesia ini adalah kurikulum sekolah yang akan datang. Jadi bisa bayangkan kalau dalam bulan Juni anaknya belum masuk sekolah, belum bayar, jadi dipecat. Itu perasaannya seperti apa gitu? Tidak menyenangkan, saudara. Dan seringkali memang kita terarah pada masalah. Teman-teman guru sekolah minggu ketika menjadi panitia retreat guru sekolah minggu di GKI Kebayoran Baru, sekretarisnya itu kreatif saudara. Sesekali karena guru sekolah minggu dia bikin dari kertas, lalu dia karton, lalu ada kertas kecil ditulisin, di print apa, ditempel dan hampir semua saya simpan saudara, karena itu setiap rapat dia kasih kepada semua panitia ya. Dan yang paling saya ingat adalah 3 kata ini. Ketika engkau melihat masalah, engkau stres, engkau tertekan. Ketika engkau melihat orang, engkau kesal. Lebih baik kau lihat Tuhan, engkau damai. Itu gak akan pernah lupa Bapak Ibu. Rupanya waktu itu sebagai pendeta muda yang butuh dikuatkan, dan memang guru-guru sekolah minggu adalah kawan yang luar biasa dalam perjalanan kependetaan saya, dan banyak yang mudah diingat, termasuk pesan-pesan rohani seperti tadi. Dan inilah yang menjadi pergelutan kita sekarang ini. Mampukah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Di sisi lain, ketika pembukaan Olimpiade Perancis, terjadi penghinaan terhadap kekristenan. Kembali masalahnya, kita fokusnya kemana? Ke penghinaan itu kah? Atau tetap kepada Allah yang memang yang sudah menebus kita? Ributlah, wah saya tumben-tumbennya setelah sekian lama mulai mengikuti, ya apa isi percakapannya gitu ya. Karena Olimpiade yang saya lihat cuma 2, bulu tangkis dan sepak bola aja.
Jadi, ternyata ada pembukaan yang begitu gitu. Saya lihat itu. Dan jawaban-jawaban orang seringkali juga tidak menjadikan dia fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah sampaikan tentang dirinya. 1-2 yang menyampaikan. Ikut Yesus tuh ya pasti menderita. Sering dihina, ya dilecehkan. Ya itu makanan sehari-hari sebenarnya. Kemarin bertemu seorang anggota jemaat, suaminya saat doa peletakan batu pertama untuk pembangunan sebuah sekolah. Bang, kayaknya dunia ini terlalu banyak perhatiannya. Padahal kan bisa kita menjadi seorang yang sederhana, Bang. Maksudnya Bang Tom apa? Abang pernah gak pulang ke Toba? Ya pernah lah. Ke Samosir pernah. Ke gunung-gunung itu pernah. Coba lihat orang ibadah di sana. Hari Minggu tenang toh. Tenang, pulang gereja ngapain? Nyangkul, berkebun, jualan di pasar. Yang jadi nelayan. Gak heboh gitu loh. Minggu kebaktian lagi gitu. Dia gak direpotkan dengan banyak hal. Sebenarnya juga kota Jakarta kan bisa seperti itu juga ya. Ya kita Senin sampai Jumat udah butek loh. Udah capek loh. Ya, saya di sini yang tinggal di Surya Utama kerjanya di Penjaringan. Atau di Perumpung sana. Di dekat di dekat Bajemnya GKI Kuren Baru. Capek perjalanan Bapak Ibu. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengajak kita. Meski ada sebuah contoh yang memang tidak menyenangkan. Ketika umat Israel oke terhadap Tuhan di awal pembebasan saat diminta bahwa semua rumah-rumah umat Tuhan harus ditandai dengan darah. Dan maka pembinasaan tidak terjadi pada rumah-rumah itu. Semua nurut. Setelah itu ayo kita berangkat melewati Teberau. Dilewati dengan baik dan Tuhan telah melihatkan banyak hal yang dahsyat dan luar biasa. Tulah-tulah datang tapi tetap umat Tuhan terselamatkan. Mereka selalu melihat keajaibannya. Tidak melihat Tuhannya. Sehingga ketika ada di padang gurun dan mereka mulai tahu beratnya hidup di padang gurun, mulailah mengeluh. Dan inilah yang menjadi dasar dari bacaan pertama kita. Bahwa banyak orang telah mendapatkan yang baik dari Tuhan. Selalu kurang. Tetapi saudara, Tuhan dalam perjanjian lama seperti kata Philip Yancey adalah Tuhan yang begitu sayang dan sangat sabar menghadapi umatnya. Begitu tabah dan tangguh menghadapi umatnya. Bukan hanya mereka bersungut-sungut tetapi cenderung memberontak. Cenderung melihat masa lalu, kalau gitu, kalau enggak begitu, begitu. Terus menerus diulang-ulang dan itu menjadi keluhan yang membuat Musa sumpek. Saudara yang terkasih, akhirnya yang tidak menyenangkan dari bacaan pertama, ketika diminta mengarahkan pada Tuhan, tapi pada Tuhan yang sedang marah. Siapa di sini yang rela bapaknya, hai anak-anak, orang tuanya ngasih tapi sambil marah? Ada bapak-bapak yang kasih sama anaknya sambil marah? Saya. Saking keselnya, tapi tetap dikasih. Para ibu, apalagi yang punya anak SD atau TK, para ibu ya. Kesel, tapi sambil kesel toh. Di bagian ini terlihat sekali istilah yang digunakan murka. Di dalam murkanya. Tapi memang penulis kitab Keluaran menggantikannya lagi. Itu karena sayangnya. Jadi kalau ada konflik lalu ada seseorang marah, itu belum tentu marah beneran. Tapi karena sayang. Dan ini betul-betul sebuah cara Tuhan untuk melihat apakah umatnya ini tetap setia atau tidak kepada Dia. Saudara yang terkasih, yang luar biasa, kurang lebih apa yang tidak ditulis di dalam Keluaran, itu Pemazmur 78 menuliskannya. Jadi kalau kita kombinasikan antara bacaan ini, saudara, semacam ada percakapan yang lebih dalam dari umat Tuhan dengan Tuhan.
Kalau kita baca Mazmur 78, ada satu ungkapan yang dikutip dari Mazmur 78, kalimatnya memang ya saya kagum baca Mazmur ini. Mereka berkata kepada Allah, Mazmur 78 ayat 19 sampai 20, sanggupkah Allah menata meja hidangan di padang gurun? Sanggupkah Allah menata meja hidangan di padang gurun? Ya, Allah sudah membebaskan, tapi masih bertanya, sanggupkah Allah menghidangkan meja di padang gurun? Wow. Sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Yang dari bacaan Keluaran tidak keluar kalimat itu, tetapi di dalam Mazmur dimunculkan. Dan ini adalah soal rasa, soal perasaan Allah. Bukan soal logika, pikiran, tapi soal perasaan. Ya, sebagai contoh dalam pengalaman sebagai pendeta, ada konflik orang tua anak, dan mudah-mudahan nggak ada di Surya Utama ini. Memang tugas papa kan menyekolahkan saya. Nak, masih ada anak yang ngomong gitu, bertobatlah kau nak. Kan tugas papa menyekolahkan saya. Saat itu orang tuanya tidak sanggup lagi karena ada masalah. Dan dia berjuang untuk mendapatkan. Tetapi karena selama ini dengan kehidupan orang tua yang baik, maka si anak tuntutannya terlalu besar. Yang tadinya dia bisa beli ini dan itu, tiba-tiba papahnya nganggur. Dia meminta lebih. Mungkin. Atau masa cuma ini yang bisa lu buat? Sebagai pembina Pak Sutri dengan Wiwi, kami melihat bagaimana konflik harian suami istri itu seperti kayak tadi. Masa bisa lu buat ini? Segitu aja gak bisa. Padahal 20 tahun menikah. Segitu aja gak bisa. Gitu. Itu kalimat celaan untuk pasangan suami istri. Alah, lu benerin juga nanti rusak. Gitu. Kalau saya iya gitu. Bang mau benerin kulkas, benerin dispenser, yakin. Ntar yang lu buka murnya hilang semua katanya kan. Gitu. Jadi saya benerin saat istri saya nggak ada di rumah. Dan kalau dia pulang udah lihat bahwa bener lagi. Tapi nggak bener-bener, maksudnya murnya nggak ada yang hilang gitu loh. Tapi itu kan sering membuat kita, apa sih yang lo bisa buat gitu. Saudara yang terkasih, inilah yang membuat Tuhan betul-betul di dalam kesabarannya untuk mengajak, arahkanlah. Jangan cuma pada roti sorga itu, jangan cuma pada mana sorga itu, atau bukan cuma daging yang aku turunkan, tapi aku perlu kau dengarkan. Luar biasanya Tuhan menanggapi dan memberikan makanan. Jadi Bapak Ibu, entah apapun perasaan Tuhan yang gak perlu kita tahu, entah itu dia kasih kita rezeki dengan marah atau enggak, sebenarnya yang penting apalah, terima kasih Tuhan toh. Dan itu pula yang diungkapkan Yesus di dalam Matius 7 atau Lukas. Ayah mana? Ayah yang jahat saja memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mohon maaf untuk halak kita di sini. Saya BTL. Saya tahu beberapa orang halak kita zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Itu jualan. Udah beli aqua, udah. Ya, ini kembaliannya ya. Saya kan terima aja, padahal satu jatuh di bawah. Harusnya kembaliannya 4.000, saya dapatnya pas saya terima aja kan, lalu saya naik bis, udah, loh, kok cuma 3.000? Satunya dia dengan cepat ngitung jatuh. Dia pun jualan untuk menyekolahkan anaknya. Itu yang mau dikatakan di dalam Bapa yang jahat. Jadi saudara yang terkasih, lepas daripada perbandingan itu, kita mau diajak untuk tetap mengarahkan diri, mengarahkan hati kepada Tuhan. Semangat ini pun diulangi Yesus di dalam apa yang kita baca dalam Injil Yohanes. Kamu tuh cari aku bukan karena tanda-tanda,
cuma karena kamu makan roti dan kenyang. Saya tidak tahu ya fenomena di GKI Surya Utama. Kalau di GKI Kebayoran Baru, penyakit orang Batak tertular di GKI Kebayoran Baru. Yaitu bawa plastik. Palas katanya. Jadi kalau ada pesta nikah gitu palas gitu ya. Belum makan udah masukin plastik. Ya mungkin itu komunitas gitu ya. Jadi PA gitu ya. Tapi kadang kan setelah pulang, Bu jangan lupa bawa buah dan sisa makanan, kita pelawak. Gitu. Yang ingin saya tanya Bapak Ibu hari ini, ingat nggak tadi pendetanya ngomong apa? Atau ingat rasa makanan tuan rumah? Yang mana? Terutama para ibu. Lebih ingat mana? Lebih ingat mana apalagi kalau mobil gitu ya, 6 orang ya di dalam, pulang nih karena satu daerah gitu. Tapi yang ngomongin tuh makanannya, bukan renungannya. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, Surya Utama kayaknya ngomongin renungannya semua ya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi saudara, dan Yesus betul-betul mengingatkan hal ini. Lebih kepada supaya jangan melulu kepada hal-hal yang kelihatan. Lihatlah apa yang tidak kelihatan. Yesus mengajak supaya pikiran, hati bukan hanya pada makanan, tetapi kepada apa yang telah dibuat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan diri kepada Tuhan memang bukan cuma soal makanan. Banyak hal yang lain. Banyak hal. Saya mengalaminya selama cuti tahunan bulan Juli kemarin. Tidak kemana-mana karena anak saya nomor 2 memilih kuliah di Ukrida, di Jakarta, tidak di luar kota. Berjuang di luar kota tidak dapat, akhirnya di Ukrida. Lalu sembari mengerjakan, niatnya mau ngerjain banyak hal gitu ya. Pertama udah diatur tuh, jangan lupa ya bikin data penelitianmu untuk ini di laptopmu ya udah. Jadi warta-warta di rumah demi mengurangi warta, zaman dulu sebelum pandemi banyak saya simpan warta karena ketik. Tapi setelah buka laptop, harusnya kan fokus. Tapi yang saya lihat apa? File-file yang lain. Ini bahan apa ya? Oh, bahan buku, bahan nulis buku, bahan ini, liturgi. Oh, liturgi pengantin gitu ya. Padahal targetnya 20 warta sudah kamu pindahkan ke laptopmu sebagai data yang akan kau teliti. Ternyata enggak. Jadi Bapak Ibu tanpa sadar, bahkan dengan sadar, kita memang selalu diarahkan untuk tidak terarah kepada Allah dalam banyak hal. Dalam pelayanan sekalipun yang perlu diwaspadai adalah betulkah ini kehendak Allah? Karena semua setuju. Betul kehendak Allah? Betulkah program ini kehendak Allah? Belum tentu. Bisa jadi kehendakku. Bisa jadi kehendak sekelompok orang. Bisa jadi. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita melihat hanya kepada bagian-bagian yang menjadi kata sandang di depan Allah, itu menjadi repot. Dan itulah yang diingatkan pada kita hari ini. Satu istilah yang digunakan oleh Yesus di sini sebenarnya digenapi nanti di dalam Yohanes 17. Dikatakan bahwa roti yang turun dari sorga itu adalah aku. Akulah roti. Dan itulah untuk hidup yang kekal. Kalau kita hubungkan kata-kata Yesus ini, Bapak Ibu, di Yohanes 17 dikatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal aku dan mengenal Bapa yang mengutus aku. Jadi, nasihat yang kuat dari 3 bacaan khususnya Keluaran, Mazmur, dan Injil mengajak kita untuk selalu punya relasi dengan Allah. Lepas daripada Allah memberi atau tidak. Lepas daripada Tuhan menyediakan atau tidak. Jangan kita membangun relasi suami istri cuma karena gaji bonus diberikan. Jangan juga menjalin relasi karena sebuah benda mati. Saya selalu katakan sama pasangan saya,
Kalau fokusmu benda mati, siapa saya? Kalau fokusku benda mati, siapa kamu? Betul, istri nyiapin masakan. Tapi fokusnya bukan makanan. Tapi istri yang capek. Yang udah masak, yang bangun pagi. Oleh karena itu kami berdua selalu punya semangat karena dari senior pasutri dikatakan utamakan pasangan, bukan yang di luar itu. Kalau kemarin atau nanti jalan-jalan ya, hari Minggu ke mall gitu ya, lalu makan gitu, udah selesai. Apa yang mau diomongin? Seringkali kita lupa pada diri kita. HP-nya jalan semua, buka HP semua. Itu udah kas. Makan gitu. Jadi arahnya kemana? Ke HP, ke makanan? Enggak. Kita ada namun tiada. Ketika umat Tuhan, ketika orang banyak mencari, sebenarnya Tuhan sedang tiada di hadapan umat. Lo gak ada. Lo sebenarnya gak ada Tuhan. Yang gak ada, makanan yang ada. Itu yang gue nikmati. Sebenarnya Tuhan tanpa sadar kita singkirkan. Dalam banyak hal. Oleh karena itu hari ini kita betul-betul diajak bersama-sama untuk betul mengarahkan diri. Fokus kepada Allah yang betul memberikan segala-galanya. Kalau tadi nyanyian Mazmur tadi itu saya juga luar biasa. Lagu-lagu telah menunjukkan bahwa Allah adalah perlindunganku, adalah pertolonganku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus mencoba mengajak kita sebagai umat. Bahwa sebagai umat, sebagai gereja, kita harus punya satu arah yang sama. Yaitu Kristus. Apakah seluruh jemaat GKI Surya Utama dan kita semua yang ada di sini, bahkan seluruh gereja arahnya pada Kristus? Atau bukan? Atau hanya pada dirinya sendiri? Pada gerejanya masing-masing. Pekabaran Injil saya sekarang adalah seperti demikian Bapak Ibu. Orang suka bandingin gereja A, B, C, D gitu ya. Lalu orang bilang kan Tuhan Yesusnya sama. Betulkah kau terarah pada Tuhan Yesus? Bukankah saat kita membandingkan, katakanlah 2 GKI dibandingkan. Sebenarnya yang kita lihat siapa? Kita, gereja, bukan lagi Tuhan. Dan yang paling menarik di dalam rangka khotbah ini adalah karena berbicara dari surat Efesus. Bang, gue boleh pindah gak? Pindah kemana lo? Ya gereja itu. Kenapa? Gue lebih bertumbuh di sana. Tar dulu. Lo salah datang sama gue. Kalau sama pendeta lain bisa jadi gak salah. Sama gue salah. Kalau lo bilang sama gue, lo pindah ke KBPK, ke Betani ke GKI ke, karena gereja itu bikin gue bertumbuh. Engkau tidak alkitabiah. Dan engkau sedang melawan Tuhan. Lo kok bisa Bang Tohom? Yang memberi pertumbuhan tidak pernah GKI Surya Utama, saudara. Yang memberi pertumbuhan juga bukan pendeta Tohom, saudara. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan semata. Jadi arah kita tuh harus jelas. Jangan sampai gereja pun mengambil kemuliaan Tuhan. Gereja apapun, jangan. Pedihnya pendeta Tohom Bapak Ibu, sebagai yang dikenal dengan anak-anak muda, pertanyaan itu sederhana sekali. Terutama pada saat mau nikah gitu. Tumben kau datang. Iya Bang Tohom, mau nikah. Oh nikahnya kau? Ya senang dengar kau nikah gitu. Tapi ku dengar dari pacarmu, kau nuntutnya banyak, belum nikah kau. Yang benar, apa itu tuntutannya? Tunduk pada suami. Kas banget. Kas para suami mengutip ayat Efesus toh. Dah. Dan lucunya Bapak Ibu, kadang dia nanya waktu pasangannya di toilet. Bukan lagi bareng-bareng ngobrol, sebentar ya Bang ke toilet. Tapi, Bang, si pasanganku lagi di toilet, gue ngomongnya katanya. Ini udah gak benar, tapi saya izinkan dulu kan. Udah. Langsung datang dari toilet. Bener gak kau nanya gini tadi? Oh bener Bang, iya. Emang kenapa Bang katanya? Gak ada masalah sih, itu alkitabiah, cuma saya tanya. Kau hari ini
sudah saya teduh. Sudah baca Alkitab. Dia diam. Ketika kau tidak melakukan itu, jangan pernah istrimu minta tunduk padamu. Lalu apa yang kau dengar selama ini? Euforia. Apa yang kau dengar selama ini? Tanda-tanda. Apa yang kau dengar selama ini? Roti dari sorga. Tidak kepada Allah. Saudara yang terkasih. Oleh sebab itu Paulus semacam mencoba mengajak kita untuk melihat dengan baik. Bagaimana sebenarnya mengarahkan diri, mengarahkan hati kepada Allah. Dengan ungkapan-ungkapan yang dahsyat, khas gerejawi, dan itu yang saya suka dari salah satu tulisan pendetaan dari Ismail sehubungan dengan Efesus 4 ini, adalah bahwa semuanya itu semata karena Kristus. Bukankah ia telah naik jauh lebih tinggi dan telah mengambil tawanan-tawanan? Siapa tawanan-tawanan itu? Kita. Karena kita selama ini menjadi tawanan dosa. Dan Kristus masuk ke dalam dunia maut, ikut mengambil manusia dalam dunia maut. Itu yang digambarkan ketika Yesus bangkit di dalam Injil bahwa kubur-kubur terbuka. Itu artinya bahwa Kristus telah menyelesaikannya semuanya untukmu dengan baik. Oleh karena itu, setelah ia membawa, lalu ia memberikan pemberian-pemberian. Kembali, pemberiannya dari siapa? Dari Allah. Bukan dari gereja, bukan dari Paulus. Pemberian dari Allah. Dan itulah yang kita pahami dengan karunia-karunia, dengan segala hal. Dengan apa yang disebut oleh supir-supir truk dengan tulisan di belakangnya. Memang profesi kita sama, tapi rizki kita berbeda. Kan gitu. Saya suka ngamati tulisan-tulisan belakang truk Bapak Ibu. Itu pesan-pesan moral yang perlu kita foto, kita ingat. Banyak sekali. Dan itu sangat-sangat Alkitabiah, sangat-sangat Kristiani kadang. Luar biasa saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada bagian seperti apa mengarahkan hati pada Tuhan. Dengan dibantu oleh beberapa kata dalam tradisi dalam Alkitab PL dan PB. Saya mencoba membantu kita. Karena kata arahkan ini adalah khas GKI di mana-mana. Betul ya? Masih ya? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Di ucapan berkat ya. Ini kan khas ya kan. Jadi khas GKI. Kalau kemarin di HKBP saya nggak dengar, di GKP nggak terlalu dengar gitu ya. GKJ mungkin ya, arahkanlah. Seperti apa sih mengarahkan? Kalau saya katakan saya mengarahkan pandangan kepada Bapak Ibu ya begini pandangan. Tapi ketika saya begini, bisakah saya sedang mengarahkan hati pada Bapak Ibu? Sekarang hati saya lihat ke atas. Hati saya ke Bapak Ibu enggak? Bisa iya, bisa enggak. Itu. Jadi memang kalau cuma, kalau cuma pandangan aja, hatinya enggak. Untuk apa? Oleh karena itu saya paling enggak suka kalau salaman, orang lihat wajah yang lain. Salaman sama gue lihatnya, loh sama yang lain lihatnya. Gitu. Nah, saudara, seperti apa mengarahkan hati? Atau seperti apa mengarahkan pandangan? Seperti apa kata arahan? Saudara, ada beberapa hal yang memudahkan kita untuk memahami. Pertama-tama itu arahkan, itu dari satu kata Ibrani namanya kasyak. Itu artinya bahwa saya selalu mau dengar-dengaran dengan Allah. Belajar menajamkan telinga saya mendengar Allah. Bukan hanya saat khotbah hari Minggu, tetapi di hari Senin sampai kerja Jumat, itu saya harus mampu mendengarkan Allah berbicara apa pada saya. Ini pertama arahkanlah. Arahkanlah. Karena tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini apa yang kita lihat. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini apa yang kita dengar. Jadi tajamkan. Dalam arti kuno menajamkan telinga untuk memberi perhatian. Jadi pertama-tama arahkanlah hati pada Tuhan. Arahkan sepenuhnya pendengaran kita kepada Tuhan dengan baik. Karena Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja. Seorang ayah bisa ditegur oleh perkataan anaknya. Seorang pendeta bisa ditegur oleh seorang tukang sampah. Kalimatnya, oh ini teguran dari Allah. Walaupun melalui tukang sampah. Pertama. Yang kedua saudara, dan ini sangat gerejawi.
Bahkan datang ke gereja, duduk, berdiam, mengambil bagian. Jadi mengambil bagian. Bo. Kata Ibraninya bo. Mengambil bagian. Seperti Bapak Ibu hari ini adalah bo. Terhadap Allah. Ya. Dan itu luar biasa. Bo terhadap Allah. Ya. Mengapa saya bandingkan? Saya punya teman SD dulu di Bandung. Maksudnya tinggal di Bandung. SD-nya di kampung, di Toba. Yang pendeta, iya ada apa? Boleh nggak aku dengerin khotbah di konsistori 2 istilahnya dia. Jadi di samping gereja itu ada kedai yang jual teh botol, Indomie gitu ya. Tapi speaker gereja itu nyampe ke sana. Sampai. Boleh nggak gue katanya? Tergantung. Kau datang jam berapa? Ibadah jam 8. Aku datang setengah 8. Lah ngapain kau di kedai? Padahal kursi masih kosong. Saya bilang gitu. Maksudnya dia membela diri, nggak mau masuk ke gereja. Karena dia cuma nganter anaknya. Saya bilang bertobatlah kau, saya bilang. Kedai itu kan memang nanti pulang gereja. Atau kalau kau haus sebelum gereja minum. Beli di situ. Itu maksudnya ada kedai itu. Ada warung itu. Tapi kau malah duduk di situ. Tapi kan yang penting kau dengar khotbah pendeta. Lalu persembahan lu gimana? Dia baru bingung. Lalu kau nyanyi apa enggak? Kagak. Jadi aku hanya dengar sambil minum kopi khotbah pendeta itu. Itu bukan bo namanya. Bukankah seringkali kita juga begitu? Tidak bo, tidak ikut dalam bagian. Ya. Yang terjadi seperti ini adalah kalau ada retret, panitia sibuk sendiri. Jadi panitia adalah orang-orang yang tidak banyak dapat berkat kalau retret. Narasumber udah ngomong, dia sibuk sini. Minumnya pendeta. Sini. Semua sibuk. Nggak dapat dia. Itu tidak bo. Besok-besok kalau bisa tetap bo. Tetap ikut mengarahkan. Jadi walaupun panitia semua beres. Duduk semua panitia. Umpamanya gitu. Itu luar biasa. Ini yang kedua. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga dari kata yang punya nama Nathan. Dengan kata imperfect, tendu, tapi dari kata Nathan, yaitu memberikan hati, jiwa dan raga. Ya, jadi saat datang kepada Tuhan, ya gitu. Bahkan saat di kantor, apakah kita bisa mendengarkan Allah? Bisa. Apakah di dalam pesta pun bisa mendengarkan Allah? Bisa. Saudara, arahkan kita. Ya, itu. Lalu yang berikutnya, dan ini agak menarik, yaitu dari kata tadi Nathan, sekarang Nata, ya, melebarkan hati kita untuk Allah. Waduh, jangan dibuat sempit, lebar gitu, ya. Ini pengalaman beberapa jemaat kebaharan baru saat saya khotbah, setelah semua salaman, dia agak terakhir, ya, Pak Pendeta, lu jangan sinis gitu dong sama gue katanya. Loh, saya kan gak khotbah sama ibu aja. Jadi setelah pada pulang dia bilang, Pak Pendeta jangan sinis sama gue dong. Aku sinis karena apa Bu? Aku kan tadi kan khotbah ngeliatin banyak orang Bu, bukannya ngeliatin ibu aja, saya bilang gitu ya. Ya. Jadi lebarlah, lebarkan hati kita kepada Allah. Seandainya umat Tuhan melebarkan hati pada Allah, seandainya orang banyak melebarkan hati pada Allah dan tidak hanya melihat makanan dan tidak hanya melihat tanda-tanda, maka damai sejahtera Allah itu akan lebih banyak datang. Dan saudara, yang paling oke tentunya untuk saya dari kata arahkan itu dari kata Roma 12 ayat 16 dalam bahasa asli Sunapago. Pergi bersama dengan sukarela. Jadi selalu bareng bersama dengan sukarela. Itulah juga tanda mengarahkan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita punya cara yang berbeda-beda. Mengutip kembali apa yang saya sampaikan dalam kata pembukaan. Andrew Nouwen dalam perenungannya, seorang Romo Jesuit. Tuhan, dunia ini begitu cepat mengambil waktuku darimu. Jangan biarkan itu terjadi, Bapak Ibu. Peristiwa sakit
sebenarnya juga bisa kita pakai untuk mengarahkan diri pada Allah. Peristiwa meninggal, banyak hal. Saudara yang terkasih, puncaknya dan sebagai penutup, saat kita mengarahkan diri kepada Allah, kita tidak lagi jumawa. Kita tidak lagi merasa bahwa semuanya itu karena aku bisa. Karena semuanya kehebatanku, kedahsyatanku. Sebaliknya, kita harus merendahkan hati kita pada Allah. Bahwa Allah lah yang menganugerahkan semuanya. Jadi apapun, bersyukurlah. Arahkan hati kita pada Allah. Sebagai ilustrasi penutup, saudara, saya mau menyampaikan sebuah kisah yang menurut saya menguatkan dan biasanya kalau menguatkan itu mudah saya ingat. Seorang bapak yang sudah masuk masa lansia, stres, takut saat dia mengetahui penyakit dalam tubuhnya. Lalu dia minta wilayah pendeta mendoakan. Tapi ketakutan itu, kekhawatiran itu masih menguasai dia. Datanglah seorang suster, ya tentu dengan pakaian khasnya itu. Dia bilang begini kepada bapak itu, "Pak, kan bapak mau masuk tindakan. Hati bapak tuh harus seneng, harus damai, nyanyi juga boleh." Kaget dia, nyanyi juga boleh. Waktu dia masuk rumah sakit itu, dilarang menyanyi. Ya. Suster itu nyanyi juga boleh. Gitu. Jadi, suster itu yang membawa dia dari kamarnya yang didorong gitu kan, ke ruang operasi. Jadi sambil ngomong gitu. Nanti juga demikian Pak sebelum tindakan operasi. Ya, sebelum dibius total lah istilahnya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ketika dia PET scan ya, di tubuhnya ini banyak sekali penyakit. Dan dia bikin takut sekali. Terutama diketahui dari pangkal pahanya dia kok hampir mati rasa. Dari situ awalnya. Ini kok gak bisa diangkat lagi kakiku katanya. Tapi singkat cerita saudara, di ruang itu pun nyanyi. Sementara di otak dia, ini kok gak bener ini suruh nyanyi. Suster ya, udah dilihat tuh tampangnya suster itu. Pokoknya dilihat ya gitu. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, selesailah operasi itu. Dan dia betul menyanyi dia betul. Tapi sayangnya gak ada yang marahin, itu hebatnya. Gak ada yang marahin dia. Udah, selesai. Terjadilah pengobatan dan selesailah semua. Dan setelah selesai, luar biasa, hasilnya tidak seperti yang ditakutkan oleh dia. Kalau di PET scan itu umpamanya ada 10 atau 12 tanda di tubuhnya, waktu tindakan itu gak sampai 12 tanda. Hanya 2 tanda. Dokternya juga bingung. Dah, selesai lah kan tindakan, selesai. Lalu jangan lupa ya Pak, datang lagi ke rumah sakit ini, tanggal sekian bla 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 bla. Ya siap, ya datanglah dia. Tahu nggak apa yang lakukan Bapak ini? Waktu datang ke rumah sakit, dia mau cari suster itu. Suster, kenal nggak? Suster, pokoknya waktu di kamar ini dia yang bawa kursi roda saya, lalu dia ngomong nyanyi begini, nyanyi Pak, nyanyi, nggak boleh nyanyi di sini, ditegaskan lagi sama susternya, nggak ada tuh Pak, pasti susternya salah gitu, terus, diselidiki demi selidiki dia cari, nggak ada suster yang dia lihat itu nggak ada, sampai hari ini pun nggak ketemu susternya. Akhirnya seorang suster yang lain mengatakan, Pak, itu malaikat Tuhan.
Karena ketika engkau mengarahkan hati pada Tuhan, percayalah Tuhan selalu matanya tertuju padamu. Utuh, penuh cinta, dan